Kota kuno, para biku, sebelum pencerahan saya, tak kala saya masih menjadi bodhisatta, belum tercerahkan sempurna, terbesit dalam benak saya. Aduh, dunia ini telah mengalami kesulitan, yaitu terlahir, menua, dan mati. Dunia ini lenyap dan terlahir ulang. Namun dunia ini tidak memahami jalan keluar dari penderitaan yang diakibatkan oleh penuaan dan kematian ini. Jadi kapankah jalan keluar dari penderitaan yang diakibatkan oleh penuaan dan kematian ini akan diketahui? Para biku, lalu terbesit dalam benak saya, kapankah jika suatu itu ada akan timbul penuaan dan kematian? Terkondisi oleh apakah penuaan dan kematian itu? Lalu, para biku, melalui perhatian seksama, timbullah dalam diri saya terobosan melalui kebijaksanaan. Tak kala ada kelahiran, timbullah penuaan dan kematian. Penuaan dan kematian terkondisi oleh kelahiran. Para biku, lalu terbesit dalam benak saya, kapankah jika sesuatu itu ada akan timbul kelahiran, kelangsungan hidup, kelekatan, nafsu keinginan, perasaan, kontak, 6 landasan indera, batin dan rupa. Terkondisi oleh apakah batin dan rupa itu? Lalu para biku, melalui perhatian seksama, timbullah dalam diri saya terobosan melalui kebijaksanaan. Tak kala ada kesadaran, timbullah batin dan rupa. Batin dan rupa terkondisi oleh kesadaran. Para biku, lalu terbesit dalam benak saya, kapankah jika sesuatu itu ada timbul kesadaran? Terkondisi oleh apakah kesadaran itu? Lalu para biku, melalui perhatian seksama timbullah dalam diri saya terobosan melalui kebijaksanaan. Tak kala ada batin dan rupa, timbullah kesadaran. Kesadaran terkondisi oleh batin dan rupa. Para biku, terbesit dalam benak saya, kesadaran ini kembali lagi. Kesadaran ini tidak melampaui batin dan rupa. Sejauh inilah sesosok makhluk bisa terlahir, menua dan mati, lenyap dan terlahir ulang. Dengan kata lain, saat terdapat kesadaran dengan batin dan rupa sebagai kondisinya, dan batin dan rupa dengan kesadaran sebagai kondisinya. Dengan batin dan rupa sebagai kondisinya, timbullah 6 landasan indera. Dengan 6 landasan indera sebagai kondisinya, timbullah kontak. Demikianlah sumber keseluruhan penderitaan ini. Keberasalan demikianlah para biku. Sehubungan dengan hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya, timbullah dalam diri saya wawasan, pengetahuan, kebijaksanaan, penembusan, dan cahaya. Lalu para biku, terbesit dalam benak saya, kapankah jika sesuatu tidak ada, maka tidak akan ada penuaan kematian? Dengan berhentinya apakah, maka berhentinya penuaan dan kematian? Lalu para biku, melalui perhatian seksama timbullah dalam diri saya terobosan melalui kebijaksanaan. Tak kala tiada kelahiran, penuaan dan kematian takkan ada muncul. Dengan berhentinya kelahiran, berhentinya penuaan dan kematian. Terbesit dalam benak saya, kapankah jika sesuatu itu tidak ada, maka tak akan ada kelahiran, kehidupan, kelekatan, nafsu keinginan, perasaan, kontak, 6 landasan indera, batin dan rupa. Dengan berhentinya apakah, maka berhentinya batin dan rupa? Lalu para biku, melalui perhatian seksama, timbul dalam diri saya terobosan melalui kebijaksanaan. Tak kala tiada kesadaran, batin dan rupa tak akan muncul. Dengan berhentinya kesadaran, berhentilah batin dan rupa. Terbesit dalam benak saya, kapankah jika sesuatu itu tidak ada, maka tidak akan ada kesadaran? Dengan berhentinya apakah, maka berhentinya kesadaran? Lalu para biku, melalui perhatian seksama, timbul dalam diri saya terobosan melalui kebijaksanaan. Tak kala tiada batin dan rupa, kesadaran tidak akan muncul. Dengan berhentinya batin dan rupa, berhentilah kesadaran. Lalu para biku, terbesit dalam benak saya, aku telah menemukan jalan menuju pencerahan ini, yaitu dengan berhentinya batin dan rupa, berhentinya kesadaran. Dengan berhentinya kesadaran, berhentilah batin dan rupa. Dengan berhentinya batin dan rupa, berhentilah 6 landasan indera. Dengan berhentinya 6 landasan indera, berhentilah kontak, dan seterusnya. Demikianlah berhentinya keseluruhan penderitaan ini. Keberhentian demikianlah para biku, berhubungan dengan hal-hal yang belum terdengar sebelumnya, timbullah dalam diri saya wawasan, pengetahuan, kebijaksanaan, penembusan, dan cahaya. Para biku, seandainya seseorang berkelana melalui hutan dan melihat satu jalan kuno, jalan raya kuno yang dilalui orang pada masa lampau, ia mengikutinya dan melihat sebuah kota kuno, ibu kota kuno yang dulunya dihuni oleh pada masa lalu, dengan taman, hutan, kolam,
dan kubu-kubu. Sebuah tempat yang menyenangkan. Lalu orang itu memberitahu raja atau seseorang pati kerajaan, "Paduka, ketahuilah bahwa selagi berkelana melalui hutan, saya melihat suatu jalan kuno, jalan raya kuno yang dilalui pada masa lalu. Saya mengikutinya dan melihat sebuah kota kuno, ibu kota kuno yang dulunya dihuni orang pada masa lampau, dengan taman, hutan, kolam, dan kubu-kubu. Sebuah tempat yang menyenangkan. Bugarlah kota itu, Paduka." Lalu raja ataupun pati kerajaan tersebut membugar kota itu, dan beberapa waktu kemudian kota tersebut menjadi berhasil dan makmur, berpenduduk banyak, dipenuhi orang, berkembang dan meluas. Demikian juga para biku. Saya melihat jalan kuno itu, jalan raya kuno yang dilalui para tercerahkan sempurna pada masa lampau. Dan apakah jalan raya kuno itu? Jalan itu tepat merupakan jalan mulia berfaktor 8, yaitu pandangan benar, peniatan benar, perkataan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, pengupayaan benar, penyadaran benar, dan pemusatan benar. Saya mengikuti jalan itu, dan dengan melakukannya saya mengetahui secara langsung penuaan dan kematian, sumbernya keberhentian, dan jalan menuju keberhentiannya. Saya telah mengetahui secara langsung kelahiran, kelangsungan hidup, kelekatan, perasaan, kontak, 6 landasan indera, batin dan rupa, kesadaran, bentuk kehendak, sumbernya, keberhentiannya, serta jalan menuju keberhentiannya. Setelah mengetahui secara langsung, saya membeberkannya kepada para biku, para bikuni, para pengikut awan pria, dan para pengikut awam perempuan. Kehidupan suci ini para biku telah menjadi berhasil dan makmur, meluas, dikenal, tersebar luas, terbabar baik di antara para dewa dan manusia. Keputusan untuk mengajar. Saya berpikir, dhamma yang telah kucapai ini sangat mendalam, sulit dilihat dan dipahami, tenang dan luhur, tak bisa dicapai melalui penalaran belaka, halus untuk diselami para bijaksana. Namun makhluk-makhluk yang sekarang menyenangi kelekatan, menyukai kelekatan, bergembira dalam kelekatan, sulit bagi makhluk-makhluk seperti ini untuk melihat kebenarannya ini, yaitu berpersilatan khusus, musabab yang saling bergantungan, dan sulit untuk melihat kebenaran ini, yaitu redamnya semua bentukan, dilepaskannya segala milik, hancurnya nafsu keinginan, lenyapnya nafsu keinginan, keberhentian. Jika aku mengajarkan dharma, makhluk lain tidak akan memahamiku, dan hal itu akan meletihkan dan menyulitkanku. Saat itu muncullah serta-merta dalam diri saya bait-bait syair yang tak pernah terdengar sebelumnya ini. Tak perlu mengajarkan dhamma yang sulit dicapai oleh diriku sendiri sekalipun, karena dhamma tak akan pernah dipahami oleh mereka yang hidup dalam nafsu dan benci. Mereka yang terbenam dalam nafsu, terkungkung dalam gulita, tak akan pernah memahami dhamma yang mendalam ini, yang bertentangan dengan arus dunia, yang halus, dalam, dan sulit terlihat. Setelah menimbang demikian, pikiran saya cenderung berdiam, alih-alih mengajarkan dhamma. Lalu para biku, Brahma Sampati mengetahui dengan pikirannya pemikiran dalam batin saya, dan ia berpikiran, dunia akan tersesat, dunia akan mati, karena pikiran Tathagata, Arahata yang tercerahkan sempurna, cenderung berdiam alih-alih mengajarkan dhamma. Lalu secepat seorang lelaki yang kuat menantangkan lengannya yang tertekuk atau menekukkan lengannya yang terlentang, Brahma Sampati lenyap dari alam Brahma dan muncul di hadapan saya. Ia menata jubah di atas satu pundak dan sambil menangkupkan tangannya sebagai salam hormat kepada saya, ia berkata, "Bante, semoga Bante bersedia mengajarkan dhamma. Semoga yang luhur bersedia mengajarkan dharma. Ada makhluk yang sedikit debu di matanya yang akan mati karena tidak mendengarkan dhamma. Akan ada makhluk yang akan memahami dhamma." Brahma Sampati berkata demikian, lalu kembali bertutur, "Di Magadha telah muncul sampai saat ini ajaran sesat yang diciptakan mereka yang masih bernoda. Bukalah pintu menuju tiada kematian. Biarlah mereka mendengar dharma yang telah ditemukan oleh yang tak bernoda. Sebagai seseorang yang berdiam di puncak gunung, mampu melihat orang-orang di bawah semuanya. Demikian pula, wahai yang bijak, suciawan maha melihat, dudukilah istana dhamma. Semoga yang sejahtera memindai umat manusia ini yang dilanda sedih, yang dikuasa kelahiran dan usia tua. Bangkitlah, pahlawan berjaya, pimpinlah kafilah yang bebas dan mengembaralah di dunia ini. Semoga Bagawa bersedia mengajarkan dhamma, akan ada mereka yang memahami." Waktu itu saya mendengarkan permohonan Sang Brahma dan terdorong welas asih terhadap makhluk hidup. Saya memindai dunia ini dengan mata Buddha. Tak kala memindai dunia dengan mata Buddha, saya melihat makhluk hidup dengan sedikit debu di matanya dan banyak debu di mata, dengan kemampuan yang tajam dan kemampuan yang tumpul, dengan sifat yang baik dan sifat yang buruk, yang mudah diajar dan yang sulit diajar,
dan sebagian makhluk yang berdiam di dunia lain yang diliputi rasa takut dan celaan. Sebagaimana halnya dalam kolam yang memiliki teratai biru, merah, atau putih, sebagian teratai yang muncul dan tumbuh di dalam air tetap tumbuh benam dalam air tanpa muncul dari dalam air tersebut. Dan sebagian teratai lainnya muncul dan tumbuh di dalam air terletak di permukaan air. Dan sebagian teratai lainnya muncul dan tumbuh di dalam air, muncul keluar dari air tersebut serta berdiri bersih, tak terbasahi olehnya. Demikian pula, selagi meninjau dunia dengan mata Buddha, saya melihat makhluk hidup dengan sedikit debu di mata dan banyak debu di mata, dengan kemampuan yang tajam dan kemampuan yang tumpul, dengan sifat yang baik dan sifat yang buruk, yang mudah diajar dan sulit diajar, dan sebagian makhluk yang berdiam di dunia lain yang diliputi rasa takut dan celaan. Lalu saya menjawab Brahma Sampati dalam syair. Terbukalah bagi mereka gerbang tiada kematian. Biarlah mereka yang bertelinga sekarang menunjukkan keyakinannya. Karena terasa menyulitkan, wahai Brahma, tadi saya tidak membubarkan dhamma yang halus dan ukur ini. Lalu Brahma Sampati berpikir, Bagawa telah mengabulkan permohonanku agar ia mengajarkan dhamma. Dan setelah memberi sembah hormat kepada saya, sambil tetap menjaga agar diri saya berada di sebelah kanannya, ia segera berlalu. Saya merenungkan demikian, kepada siapakah aku harus mengajarkan dhamma pertama kalinya? Siapakah yang akan segera memahami dhamma ini? Lalu terpikir oleh saya, Alarakalama yang bijak, pandai dan cerdas. Sudah lama ia hanya memiliki sedikit debu di matanya. Seandainya saya ajarkan dhamma untuk pertama kalinya kepada Alarakalama, ia akan segera memahaminya. Lalu para dewa mendekati saya dan berkata, Yang mulia, Alarakalama telah mati 7 hari yang lalu. Lalu pengetahuan dan penglihatan muncul dalam diri saya. Alarakalama telah mati 7 hari yang lalu. Saya berpikiran, kerugian Alarakalama yang sungguh besar. Seandainya ia mendengarkan dhamma ini, ia pasti segera memahaminya. Saya merenung demikian, kepada siapakah aku harus mengajarkan dhamma pertama kalinya? Siapakah yang akan segera memahami dhamma ini? Lalu terpikir oleh saya, Udaka Ramaputra bijak, pandai dan cerdas. Sudah lama ia hanya memiliki sedikit debu di matanya. Seandainya aku ajarkan dhamma untuk pertama kalinya kepada Udaka Ramaputra, ia akan segera memahaminya. Lalu para dewa mendekat saya dan berkata, Yang mulia, Udaka Ramaputra telah mati semalam. Lalu pengetahuan dan penglihatan muncul dalam diri saya. Udaka Ramaputra telah mati semalam. Saya berpikiran, kerugian Udaka Ramaputra sungguh besar. Seandainya ia mendengarkan dhamma ini, pasti akan segera memahaminya. Saya merenungkan demikian, kepada siapakah aku harus mengajarkan dhamma pertama kalinya? Siapakah yang akan segera memahami dhamma ini? Lalu terpikir oleh saya, para petapa berkelompok 5 orang yang melayaniku selagi aku berjuang sungguh berjasa. Seandainya aku ajarkan dhamma untuk pertama kalinya kepada mereka. Lalu saya berpikiran, di manakah para petapa berkelompok 5 orang itu sekarang berada? Dan dengan mata waskita yang murni, yang melampaui mata manusia, saya melihat mereka di tengah berada di Varanasi, di Taman Rusa Isipatana. Para biku, setelah saya tinggal di Uruwela selama yang saya inginkan, saya pergi mengembara secara bertahap ke Varanasi di antara Gaya dan pohon Bodhi. Ajiwaka Upaka melihat diri saya di jalan dan berkata, Sahabat, indramu bersih, warna kulitmu murni dan terang. Di bawah bimbingan siapakah engkau menjalani kehidupan suci, sahabat? Siapa gurumu? Dhamma siapakah yang engkau anut? Saya menjawab Ajiwaka Upaka dalam bait syair. Akulah yang telah melampaui semua, yang mengetahui semua, tak ternoda di antara segalanya, melepaskan semuanya, terbebas berkat berhentinya nafsu keinginan. Setelah mengetahui semua ini sendiri, siapakah yang patut kuanggap sebagai guru? Tiada guru bagiku, dan tiada seorang pun sepertiku di segenap alam, dengan segala dewanya, karena tiada seorang pun yang mengimbangiku. Karena akulah arahata di dunia ini, akulah sang guru, hanya akulah yang tercerahkan sempurna, yang apinya telah padam dan reda. Sekarang aku pergi ke kota Kasi untuk memutarkan roda dharma di dunia yang telah membuta. Aku pergi untuk menabuh genderang tiadanya kematian. Atas pernyataanmu, sahabat, engkau mestilah sang pemenang semesta. Pemenang adalah mereka yang seperti diriku, telah mencapai hancurnya noda batin. Aku telah menaklukkan segala keburukan. Karena itulah, Upaka, aku adalah seorang pemenang. Ketika hal ini dinyatakan, Ajiwaka Upaka berkata, Mungkin saja begitu, sahabat. Seraya menggeleng-geleng, ia mengambil sisi jalan lalu berlalu.
Lalu para biku, dengan mengembara sejalan bertahap, saya akhirnya sampai di Varanasi, di Taman Rusa Isipatana, dan saya mendekati para petapa berkelompok 5 orang itu. Para petapa itu melihat saya datang dari kejauhan, dan mereka bersepakat demikian. Para sahabat, inilah petapa Gotama yang hidup mewah, yang meninggalkan perjuangannya, serta kembali menikmati kemewahan. Kita jangan bersujud kepadanya, ataupun bangkit menyambutnya, ataupun menerima mangkok serta jubah luarnya. Namun tempat duduk boleh disiapkan baginya. Jika ia berkenan, ia boleh duduk. Namun ketika saya melihat para petapa itu ternyata tak mampu menjaga kesepakatan mereka. Satu orang menemui saya dan menyambut mangkuk serta jubah luar saya. Seorang lainnya menyiapkan tempat duduk, dan seorang lainnya lagi menyiapkan air untuk kaki saya. Namun mereka menyapa saya dengan nama langsung dan sebagai sahabat. Lalu saya memberitahu mereka, para petapa, janganlah menyapa Tathagata dengan nama langsung dan sebagai sahabat. Tathagata adalah Arahata yang tercerahkan sempurna. Dengarlah para petapa, tiadanya kematian telah tercapai. Saya akan membimbing kalian, saya akan ajarkan kalian Dhamma dengan berlatih sebagaimana yang diajarkan kepada kalian, dengan menyadarinya sendiri. Sekarang ini juga melalui pengetahuan langsung. Kalian akan segera memasukinya dan berdiam dalam tujuan agung dari kehidupan suci, yang demi hal itu para warga kaum sudah sepantasnya meninggalkan keduniawian dari kehidupan berumah tangga menjadi kehidupan tanpa berumah tangga. Ketika hal itu dikatakan, para petapa berkelompok 5 itu menjawab kepada saya demikian. Sahabat Gotama, dengan kelakuan, latihan, serta pelaksanaan tapa berat yang Anda lakukan, Anda tidak mencapai kemuliaan adi manusiawi apapun dalam pengetahuan serta wawasan yang dipuji para suciawan. Karena Anda sekarang hidup mewah, telah meninggalkan perjuangan Anda, serta kembali menikmati kemewahan. Bagaimana mungkin Anda telah mencapai kemanusiaan adi manusiawi apapun dalam pengetahuan serta wawasan yang dipuji para suciawan? Ketika hal ini dikatakan, saya memberitahu mereka, Tathagata tidaklah hidup mewah ataupun telah meninggalkan perjuangannya dan kembali menikmati kemewahan. Tathagata adalah Arahata yang tercerahkan sempurna. Dengarkanlah para petapa, tiadanya kematian telah tercapai dari kehidupan rumah tangga menjadi kehidupan tanpa berumah tangga. Untuk kedua kalinya, para petapa berkelompok 5 orang tersebut berkata kepada saya, sahabat Gotama, bagaimana mungkin Anda telah mencapai kemuliaan adi manusiawi apapun dalam pengetahuan serta wawasan yang dipuji para suciawan? Untuk kedua kalinya aku berkata kepada mereka, Tathagata tidaklah hidup mewah dari kehidupan rumah tangga menjadi kehidupan tanpa berumah tangga. Untuk ketiga kalinya, para petapa kelompok 5 orang itu berkata kepada saya, sahabat Gotama, bagaimana mungkin Anda telah mencapai kemuliaan adi manusiawi apapun dalam pengetahuan serta wawasan yang dipuji para suciawan? Ketika hal ini dikatakan, saya bertanya kepada mereka, para petapa, sepengetahuan kalian, pernahkah saya berkata seperti ini sebelumnya? Tidak, bantai para petapa, Tathagata ada Arahata yang tercelahkan sempurna. Dengarkanlah para petapa, tiadanya kematian telah tercapai. Saya akan membimbing kalian, saya akan ajar kalian Dhamma dengan berlatih sebagaimana yang diajarkan kepada kalian, dengan menyadarinya sendiri sekarang ini juga melalui pengetahuan langsung. Kalian akan segera memasuki dan berdiam dalam tujuan agung dari kehidupan suci, yang demi hal itu para warga kaum yang sudah sepantasnya meninggalkan keduniawian dari kehidupan rumah tangga menjadi kehidupan tanpa berumah tangga. Saya berhasil meyakinkan para petapa berkelompok 5 orang itu. Lalu terkadang saya membimbing 2 petapa, selagi ketiga orang lainnya pergi menerima dana makanan, dan kami berenam memakan apa yang dibawa pulang ketika petapa dari sambut dana mereka itu. Terkadang saya membimbing 3 petapa, selagi kedua orang lainnya pergi menerima dana, dan kami berenam bertahan hidup dari apa yang dibawa pulang kedua petapa dari sambut dana itu. Lalu para petapa berkelompok 5 orang itu yang saya ajar serta bimbing seperti ini, karena mereka sendiri mengalami kelahiran. Setelah memahami bahaya dalam apa yang mengalami kelahiran, mereka berusaha mencari perlindungan agung yang tiada lahir terhadap ikatan. Mereka mencapai perlindungan agung yang tiada lahir terhadap ikatan. Karena mereka sendiri mengalami pemenuaan, penyakit, kematian, kesedihan, serta kekotoran batin. Setelah memahami bahaya dalam apa yang mengalami penuaan, penyakit, kematian, kesedihan, serta kekotoran batin, mereka berusaha mencari perlindungan agung yang tiada menua, tiada sakit, tiada mati, tiada sedih, serta tiada kekotoran terhadap ikatan. Mereka mencapai perlindungan agung yang tiada menua, tiada sakit, tiada mati, tiada sedih, serta tiada kotor terhadap ikatan. Pengetahuan dan pandangan muncul dalam diri mereka. Pembebasan kami tak tergoyahkan. Inilah kelahiran kami yang terakhir. Tidak akan ada lagi kehidupan baru.
Pembabaran pertama. Demikianlah yang telah saya dengar. Suatu ketika Begawa tengah berdiam di Baranasi di Taman Rusa Isipatana. Di sana Begawa berkata kepada petapa berkelompok 5 orang itu demikian. Para petapa, kedua hal ekstrim yang seharusnya jangan diikuti orang yang telah meninggalkan keduniawian masuk kehidupan tanpa rumah tangga. Apakah kedua hal itu? Pengejaran kebahagiaan indrawi dalam kesenangan indrawi yang rendah, kasar, cara hidup para makhluk duniawi, hina, tak bermanfaat, dan pengejaran siksa diri yang menyakitkan, hina, tak bermanfaat, tanpa pengaruh pada ekstrim dimanapun. Tathagata telah menyadari cara hidup bersahaja yang menimbulkan wawasan, yang menimbulkan pengetahuan, serta menghasilkan kedamaian pengetahuan langsung, pencerahan, nibbana. Dan para biku, apakah cara hidup bersahaja yang telah disadari Tathagata itu? Cara hidup bersahaja itu merupakan jalan mulia berfaktor 8, yaitu pandangan benar, peniatan benar, perkataan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, pengupayaan benar, penyadaran benar, dan pemusatan benar. Inilah para biku yang merupakan cara hidup bersahaja yang telah disadari Tathagata, yang menimbulkan wawasan, yang menimbulkan pengetahuan, serta menghasilkan kedamaian, pengetahuan langsung, pencerahan, nibbana. Inilah para biku, kebenaran mulia mengenai penderitaan. Kelahiran adalah penderitaan, penuaan adalah penderitaan, penyakit adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan, berjumpa dengan yang tidak menyenangkan adalah penderitaan, berpisah dari apa yang menyenangkan adalah penderitaan, tak memperoleh apa yang diinginkan adalah penderitaan. Singkat kata, kelima gugus yang mengalami kelekatan adalah penderitaan. Inilah para biku, kebenaran mulia mengenai sumber penderitaan. Nafsu keinginanlah yang menimbulkan kehidupan kembali, serta disertai kesenangan, dan nafsu selalu berusaha mencari kesenangan, yaitu nafsu keinginan mendapatkan kesenangan indrawi, nafsu keinginan mendapatkan kehidupan, nafsu keinginan untuk mengakhiri kehidupan. Inilah para biku, kebenaran mulia mengenai berhentinya penderitaan. Kebenaran itu adalah lenyap serta berhentinya tanpa sisa nafsu keinginan itu juga, diberhentikan serta dilepaskannya nafsu keinginan, kebebasan dari nafsu keinginan, ketidaklegatan. Inilah para biku, kebenaran mulia mengenai jalan menuju berhentinya penderitaan. Kebenaran itu adalah jalan mulia berfaktor 8. Inilah kebenaran mulia mengenai penderitaan. Demikianlah para biku, sehubungan dengan hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya, timbullah dalam diri saya wawasan, pengetahuan, kebijaksanaan, penembusan, serta cahaya. Kebenaran mulia mengenai penderitaan harus dipahami sepenuhnya. Demikianlah para biku, sehubungan dengan hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya, timbullah dalam diri saya wawasan, pengetahuan, kebijaksanaan, penembusan, serta cahaya. Kebenaran mulia mengenai penderitaan telah dipahami sepenuhnya. Demikianlah para biku, sehubungan dengan hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya, timbullah dalam diri saya wawasan, pengetahuan, kebijaksanaan, penembusan, serta cahaya. Inilah kebenaran mulia mengenai sumber penderitaan. Demikianlah para biku, sehubungan dengan hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya, timbullah dalam diri saya wawasan, pengetahuan, kebijaksanaan, penembusan, serta cahaya. Kebenaran mulia mengenai sumber penderitaan harus ditinggalkan. Demikianlah para biku, sehubungan dengan hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya, timbullah dalam diri saya wawasan, pengetahuan, kebijaksanaan, penembusan, serta cahaya. Kebenaran mulia mengenai sumber penderitaan telah ditinggalkan. Demikianlah para biku, sehubungan dengan hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya, timbullah dalam diri saya wawasan, pengetahuan, kebijaksanaan, penembusan, serta cahaya. Inilah kebenaran mulia mengenai berhentinya penderitaan. Demikianlah para biku, sehubungan dengan hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya, timbullah dalam diri saya wawasan, pengetahuan, kebijaksanaan, penembusan, serta cahaya. Kebenaran mulia mengenai berhentinya penderitaan harus disadari. Demikianlah para biku, sehubungan dengan hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya, timbullah dalam diri saya wawasan, pengetahuan, kebijaksanaan, penembusan, serta cahaya. Kebenaran mulia mengenai berhentinya penderitaan telah disadari. Demikianlah para biku, sehubungan dengan hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya, timbullah dalam diri saya wawasan, pengetahuan, kebijaksanaan, penembusan, serta cahaya. Inilah kebenaran mulia mengenai jalan menuju berhentinya penderitaan. Demikianlah para biku,
sehubungan hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya, timbullah dalam diri saya wawasan, pengetahuan, kebijaksanaan, penembusan, serta cahaya. Kebenaran mulia mengenai jalan menuju berhentinya penderitaan harus dikembangkan. Demikianlah para biku, sehubungan dengan hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya, timbullah dalam diri saya wawasan, pengetahuan, kebijaksanaan, penembusan, serta cahaya. Kebenaran mulia mengenai jalan menuju berhentinya penderitaan telah dikembangkan. Demikianlah para biku, sehubungan dengan hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya, timbullah dalam diri saya wawasan, pengetahuan, kebijaksanaan, penembusan, serta cahaya. Para biku, selama pengetahuan serta wawasan saya akan 4 kebenaran mulia sebagaimana adanya ini dalam ketiga tingkatan serta kedua belas sisinya belum murni sepenuhnya seperti ini, saya tidak menyatakan telah mencapai pencerahan sempurna yang tiada bandingnya di dunia ini dengan para dewa, Mara, serta Brahmanya, dalam dunia ini dengan para petapa, Brahma, dewa, dan manusianya. Namun saat pengetahuan serta wawasan saya akan 4 kebenaran mulia ini sebagaimana apa adanya dalam ketiga tingkatan serta kedua belas sisinya telah murni sepenuhnya seperti ini, maka saya menyatakan telah mencapai pencerahan sempurna yang tiada bandingnya di dunia ini dengan para dewa, Mara, dan Brahmanya, dalam dunia ini dengan para petapa, Brahma, dewa, serta manusianya. Pengetahuan serta wawasan muncul dalam diri saya, tak tergoyahkan pembebasan batinku. Inilah kelahiranku yang terakhir, tidak akan ada lagi kehidupan baru. Inilah yang dikatakan Bagawa. Karena merasa bahagia, para petapa berkelompok 5 orang itu bersuka cita atas pernyataan Bagawa. Dan selagi pembebaran dharma ini dinyatakan, timbullah dalam diri biku Kondanya wawasan tanpa debu, tanpa noda, akan dhamma. Apapun yang muncul pasti akan lenyap. Dan tak kala roda dharma telah diputar oleh yang terbekati, para dewa penghuni bumi bersorak. Di Varanasi, di Taman Rusa isi Patana, roda dhamma yang tiada bandingan ini telah diputar oleh Bagawa yang tidak bisa dihentikan oleh petapa atau brahmana atau dewa atau mara atau brahmana manapun atau oleh siapapun di dunia ini. Setelah mendengar sorak dari para dewa penghuni bumi, para dewa dari 4 raja agung bersorak. Di Varanasi, roda dhamma yang tiada bandingnya ini telah diputar oleh Bagawa yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun di dunia ini. Setelah mendengar sorak dari para dewa dari 4 raja agung, para dewa Tawatinsa, para dewa Yama, para dewa Tusita, para dewa yang bersuka cita dalam menciptakan, para dewa pengiring Brahma bersorak. Di Varanasi, di Taman Rusa isi Patana, roda dhamma yang tiada bandingnya telah diputar oleh Bagawa yang tidak bisa dihentikan oleh petapa atau brahmana atau dewa atau mara atau brahma manapun atau oleh siapapun di dunia ini. Demikianlah pada saat itu, pada kala itu, pada detik itu, sorak-sorai berkumandang jauh dalam alam Brahma, dan ke-10.000 tata dunia ini bergetar, berguncang, dan bergeletar, dan sekilas cahaya agung yang tak terhingga serta yang melampaui keagungan luhur para dewa muncul di dunia ini. Lalu Bagawa mengucapkan kata-kata yang mengunggah ini, Kondanya benar-benar telah mengerti, Kondanya benar-benar telah mengerti. Dengan cara inilah biku Kondanya memperoleh julukan hanya Kondanya yang telah mengerti.